Tuhan mengangkat yang jatuh. Dalam perjalanan hidup, tidak ada manusia yang selalu kuat. Ada saat-saat ketika kita jatuh karena kegagalan, kelemahan, dosa, atau tekanan hidup yang begitu berat. Kadang kita jatuh bukan hanya secara keadaan, tetapi juga di dalam hati. Semangat hilang, harapan memudar, dan hidup terasa hancur. Saat mengalami kejatuhan, manusia sering merasa malu dan tidak layak di hadapan Tuhan. Ada yang berpikir hidupnya sudah terlalu rusak untuk dipulihkan. Ada juga yang merasa Tuhan sudah kecewa dan tidak lagi mau menolongnya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang jatuh. Tuhan justru datang untuk mengangkat, memulihkan, dan menguatkan kembali hidup yang lemah. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 14 berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Betapa indahnya kasih Tuhan. Dunia mungkin menghina orang yang jatuh, tetapi Tuhan tetap membuka tangannya bagi mereka yang mau datang kepadanya. Seringkali manusia menilai hidup seseorang dari kegagalannya. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada itu. Tuhan melihat hati yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Lihatlah kehidupan Petrus. Ia adalah murid yang begitu mengasihi Yesus, tetapi pada akhirnya ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus jatuh dalam ketakutan dan penyesalan yang dalam. Ia merasa gagal sebagai murid Tuhan. Namun Yesus tidak meninggalkan Petrus. Setelah kebangkitannya, Yesus datang memulihkan Petrus dan memberinya kesempatan baru untuk melayani Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 berkata, Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan bukan hanya mengampuni Petrus, tetapi juga mengangkatnya kembali dan memakainya secara luar biasa. Kadang kita juga mengalami kejatuhan dalam hidup. Ada dosa yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Ada kegagalan yang menghancurkan kepercayaan diri kita. Ada luka dan tekanan yang membuat kita ingin menyerah. Tetapi jangan tinggal dalam kejatuhan itu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru datang kepadanya. Tuhan rindu memulihkan hidup yang hancur dan mengangkat kembali orang yang jatuh. Amsal 24 ayat 16 berkata, Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar bukan berarti tidak pernah jatuh. Orang benar adalah orang yang mau bangkit kembali bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa lemah dan gagal. Tetapi ingatlah bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Selama kita mau bertobat dan berharap kepadanya, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mika 7 ayat 8 berkata, Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita hanya karena kita pernah jatuh. Bersama Tuhan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Mari berdoa. Tuhan, saat kami jatuh dan merasa lemah, tolong kami untuk tidak menjauh dari MU. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengangkat dan memulihkan hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kegagalan kami. Berikan kami kekuatan untuk bangkit kembali dan berjalan bersamamu. Tolong kami agar tetap percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada semua kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.